Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different episode yang baru, di mana di sini saya akan membagikan tentang hal-hal apa saja sudah saya lakukan, hal berbeda apa saja sudah saya lakukan selama saya memimpin sebuah perusahaan. Oke, langsung masuk ke poinnya. Minggu ini hal utama yang saya lakukan fokusnya ada pada evaluasi. Kenapa evaluasi? Karena saya belajar bahwa tidak semua hal itu sama bisa diterapkan di berbagai macam bisnis. Contoh seperti ini. Paling simpel strategi penjualan lah, paling gampang kan, marketing gitu. Saya dulu mendapati sebuah nasihat tentang strategi marketing dari orang yang lain. Dia mengatakan bahwa, coba kamu pakai strategi seperti ini bisa menghasilkan begini begitu. Singkat cerita, saya pun coba karena menurut saya yang dia omongkan itu masuk akal. Tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, belajar dari hal seperti ini, saya pun kemudian mendapati bahwa masalahnya bukan pada strateginya itu benar atau enggak. Kalau ada orang lain yang mengatakan, kamu pakai dong strategi seperti ini, itu berarti dia sudah mempelajari atau setidaknya dia mungkin melakukannya. Ya, setidaknya mempelajari lah. Dan ketika hasilnya bagus, baru dia akan merekomendasikannya. Nah, jadi ketika ada strategi yang kita dapatkan, kita pelajari dan ternyata tidak memberikan hasil, bukan berarti strategi itu tidak berguna. Tapi simple, mungkin strategi itu tidak cocok dengan bisnis kita. Nah, maka dari itu kan poin yang pertama adalah kita nggak tahu nih strategi apa yang memberikan hasil paling optimal untuk kita. Nah, untuk bisa tahu hal itu tentu kita harus evaluasi. Saya berprinsip di hal berbeda yang saya lakukan adalah kita harus coba semuanya, tapi kita mesti evaluasi, trial and error. Mana yang memberikan hasil, lanjutkan. Mana yang enggak, potong. Berikan hasil, lanjutkan, enggak, potong. Kenapa? Karena simple, kita nggak tahu mana yang cocok, itu tadi. Sehingga minggu ini saya fokus pada evaluasi. Nah, hal apa yang saya evaluasi? Yang pertama adalah tentang strategi marketingnya. Seperti apa strategi marketing saya evaluasi. Contoh paling simpel kan, sekarang trennya pada online. Nah, pertanyaannya adalah, apakah online ini bisa memberikan hasil buat Anda? Buat saya, bisa. Tapi, ada tapinya nih. Buat saya bisa, tapi untuk repeat ordernya nggak tahu. Karena saya menemukan gini. Bisnis yang saya jalankan saat ini adalah bisnis untuk bahan tambahan makanan, terutama untuk industri olahan daging. Saya berharap pada repeat order. Nah, karena menurut saya repeat order itu hal yang paling efektif, efisien, cost-nya tidak banyak, tapi hasilnya itu terus. Sehingga saya ngejar repeat order. Masalahnya ternyata ada salah satu segmen market kami yang tidak bisa untuk repeat order. Oke, mungkin bisa lah, tapi jumlahnya kecil. Kenapa? Karena saya menemukan tentang si customer, banyak dari antara mereka itu ternyata itu musiman. Sehingga kalau kita menjagakan mereka untuk repeat order, ini nggak benar. Ya oke, mungkin mereka repeat order, tapi mungkin 6 bulan sekali lah, setahun sekali, dan jumlahnya sangat kecil. Dan jika saya tidak melakukan evaluasi dan saya tidak mengetahui hal seperti ini, wah celaka ini. Bisa-bisa perusahaannya tidak berkembang. Nah, jadi contoh pentingnya evaluasi seperti itu. Mungkin sebelum Anda bingung loncat-loncat, saya tahu dari mana bahwa ada dari mereka itu yang musiman, nggak repeat order pun dalam jangka waktu yang lama dan jumlahnya kecil. Itu tadi, dari evaluasi. Saya mengevaluasi tidak cuma tentang strateginya, tapi tentang bagaimana respons si customer. Banyak dari kita yang cuma mengevaluasi tentang strateginya. Bisa nggak sih diterapkan, hasilnya berapa, gitu aja kan. Tapi saya nggak. Saya lakuin. Saya juga memperhatikan kebiasaan customer itu apa. Ini penting, karena jika kita cuma yang satu tadi, berhasil nggak, customernya beli nggak, kita bisa sesat dari ini. Karena contoh kayak tadi saya sampaikan, customernya ini beli. Customer yang didapatkan tadi itu beli, tapi repeat ordernya itu ternyata lama. Nah, saya tahu dari mana. Simple, saya mengevaluasi dari saya minta tim sales, setiap ada penjualan, setelah beberapa waktu, kamu wajib follow up. Dan di follow up ini yang akan menentukan evaluasinya nanti. Apakah profilnya dia cocok untuk repeat order dan sebagainya. Nah, jadi hal pertama yang saya lakukan minggu ini adalah evaluasi, yaitu yang evaluasi untuk
strategi penjualan, evaluasi tentang marketnya, semuanya deh pokoknya dievaluasi sehingga kita tahu gambaran yang lebih komplit. Karena ketika kita tahu gambaran yang jelas, kita bisa menentukan strategi mana yang mungkin lebih cocok. Ingat, kata kuncinya adalah cocok atau enggak. Nah, itu satu. Hal kedua yang saya evaluasi adalah result dari performa karyawan. Kembali, evaluasi adalah menentukan untuk cocok atau enggaknya. Anda mungkin kalau ngikuti dari awal, Anda sudah tahu bahwa saya menerapkan cara yang berbeda, cara menjual yang berbeda. Nah, saya evaluasi nih, hasilnya gimana? Ternyata setelah beberapa bulan berlalu, tidak semua dari mereka itu mampu menjalankan apa yang sudah diajarkan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, apakah berarti caranya yang salah atau mereka yang salah? Jawabannya bukan keduanya, tapi simple nggak cocok. Oke, hal yang saya ajarkan tentang menggali masalah dan sebagainya itu cocok buat saya pribadi. Dan itu sudah terlihat, sudah terbukti memberikan hasil. Tapi buat mereka yang kepribadiannya berbeda dengan saya, mungkin nggak cocok. Nah, contohnya, saya tipe introvert. Sehingga membuat saya menggali masalah itu membantu. Karena saya nggak perlu ngomong terlalu banyak. Customer yang ngomong dan saya tinggal gali, menyelesaikan masalahnya, selesai. Itu cocok buat saya. Tapi untuk orang yang tipe ekstrovert, tipe sanguin, tipe yang sukanya memang ngomong, ini susah buat mereka. Kenapa? Ya ketika Anda menggali masalah, menerapkan cara saya ya, menggali masalah, melakukan pertanyaan, hal yang dilakukan apa? Mendengarkan. Dan untuk bisa mendengarkan yang baik, kita harus diam. Nah, diam ini jadi masalah besar buat mereka yang sanguinnya, ekstrovertnya begitu tinggi. Karena buat mereka diam ini problem. Dan ini berarti, kembali, bukan caranya yang salah, bukan mereka yang salah, tapi simple, nggak cocok. Nah, dari evaluasi ini saya menemukan ternyata, oke, ada beberapa orang yang tidak bisa menerapkan seperti itu. Hal yang saya lakukan adalah, bukan berarti saya 180% menggantinya, no. Ada beberapa hal yang wajib untuk terus dilakukan. Contohnya yang gini. Anda pasti melakukan penjualan kalau bisa menyelesaikan masalah customer. Prinsipnya seperti itu. Mau Anda sanguin, mau Anda ekstrovert, introvert. Ketika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah customer, Anda nggak bisa melakukan penjualan. Oke, mungkin Anda bisa, tapi repeat ordernya ini yang susah. Tapi ketika Anda bisa menyelesaikan masalah, nah ini proses nextnya itu gampang. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda menemukan masalah customer kalau Anda tidak bertanya? Bagaimana Anda tahu apa yang dibutuhkan customer kalau Anda tidak menggali hal tersebut? Memangnya bisa? Anda ngoceh terus nih, menawarkan fitur produk dan sebagainya, pokoknya ngomong terus, tiba-tiba Anda dapat, oh masalahmu ini. Nggak mungkin kan? Hal yang harus kita lakukan itu bertanya. Nah, jadi meskipun saya mengevaluasi bahwa oke, mungkin cara saya nggak cocok buat si A, bukan berarti oke, kamu nggak usah pakai cara ini, ganti. No, hal yang dilakukan adalah dia harus pakai cara saya, tapi dibatasin di titik tertentu yang dia masih bisa pakai. Selanjutnya terserah kamu mau dengan gayamu sendiri. Karena kembali kan, tiap orang itu berbeda dan kita lebih baik kita menjadi otentik, kita menjadi diri kita sendiri, dan itu lebih bagus di mata customer karena orang lebih menghargai itu. Jadi poin yang saya dapatkan adalah dengan mengevaluasi saya tahu, oke, seberapa tidak cocokkah Anda dengan metode saya. Kalau nggak cocok, kita bisa kompromi di mana nih. Setelah oke, ini kompromi, nextnya adalah hal apa yang bisa saya lakukan sebagai leader untuk membantu dia meningkatkan kelebihannya. Jadi ini, tadi saya bilang orang ekstrovert itu susah untuk mendengar, orang sanguin itu susah mendengar karena mereka lebih senang berbicara. Apakah hal ini berarti buruk? Enggak juga. Orang sanguin ekstrovert yang senang berbicara, terkadang mereka juga mempunyai poin plus dengan caranya mereka. Contoh, mereka yang suka berbicara, mereka akan lebih mudah menyampaikan sebuah cerita. Dan cerita selalu memberikan nilai plus ke customer. Nah, jadi ketika tadi caranya kan kompromi nih. Metode saya yang penting, yang kamu harus pakai. Oke, nextnya adalah karaktermu seperti ini. Berarti apa yang harus saya lakukan untuk mengoptimalkan karakternya? Kata kuncinya adalah mengoptimalkan karakternya, bukan memperbaiki kelemahannya. Nah, jadi hal berbedanya selain evaluasi adalah
Anda mengoptimalkan kekuatan seseorang, kekuatan tim Anda, kekuatan diri Anda, kekuatan perusahaan Anda, atau Anda memperbaiki kelemahannya. Buat saya belajar selama ini bahwa hasil yang optimal didapatkan dari mengoptimalkan kelebihan dan memperbaiki kelemahan. Tapi porsi waktunya yang perlu diatur. 80% waktu kita fokus pada meningkatkan kekuatan seseorang, kelebihannya, 20%-nya baru memperbaiki kelemahannya. Nah, jadi dua hal yang saya lakukan di minggu ini, hal berbeda yang saya lakukan adalah satu, mengevaluasi, baik itu untuk overall internal atau untuk eksternal, yaitu untuk strategi marketing dan sebagainya. Dan yang kedua, terutama untuk internal ya, ketika saya menemukan ada metode yang nggak cocok, nggak bisa kepakai oleh tim saya, hal yang saya lakukan adalah satu, berkompromi, bagaimana supaya poin pentingnya aja yang mereka harus pakai. Dan yang kedua yang saya lakukan adalah saya mengoptimalkan kelebihan mereka. 80% waktu digunakan untuk mengoptimalkan kelebihan mereka, 20% sisanya baru memperbaiki kelemahannya. Oke, jadi sampai sini dulu Be Different episode kali ini. Minggu depan saya akan menceritakan lagi apa hal berbeda yang sudah saya lakukan. Jadi dua hal berbedanya yang sebaiknya juga Anda lakukan nih. Yang pertama, yang utama adalah evaluasi. Selalu evaluasi apapun yang Anda lakukan. Karena kembali, strategi itu berguna, tapi belum tentu cocok buat Anda. Belum tentu cocok buat saya. Jadi yang kita harus lakukan adalah evaluasi. Yang kedua adalah fokus pada kelebihan seseorang, 80%, 20% sisanya baru perbaiki kelemahan mereka. Jangan dibalik. Jangan 80% perbaiki kelemahan, 20% meningkatkan kelebihan. No, jangan. Harus 80% yang kelebihan, 20% yang mengatasi kelemahan. Oke, sampai jumpa di minggu depan.